Halo semuanya, kami dari kelompok A dari sesi B3 ingin menjelaskan mengenai modul mikroskopi. Saya Muhammad Baisaman Masnur dengan NPM 74 dan partner saya Putu Amerta Ajna dengan NPM 73. Di sini kami akan menjelaskan tentang mikroskopi. Oke, yang pertama ada apa itu mikroskop. Jadi, mikroskop adalah alat yang sering digunakan untuk peneliti yang berguna untuk melihat benda yang berukuran kecil atau struktur dari materi. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroskop. Yang pertama ada mikroskop fluorescens dan ultraviolet, di mana mikroskop ini dengan senyawa kimia tertentu yang menyerap sinar ultraviolet memancarkan kembali bagian yang energi radiasi sebagai cahaya dengan gelombang yang lebih panjang, terletak di wilayah yang tampak. Fenomena ini disebut dengan fluoresin, hanya kondensor dan lensa yang dibuat dari kuarsa. Karena itu adalah cahaya tampak yang dipancarkan oleh spesimen dari fluoresin yang ditransisikan melalui mikroskop. Selanjutnya mikroskop optis, di mana cara kerja dari mikroskop optis adalah cahaya lampu yang dibiaskan melalui lensa kondensor. Setelah itu, melewati lensa kondensor, sinar mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Yang ketiga, mikroskop scanner elektron. Cara kerja dari mikroskop scanning elektron adalah sinar dan lampu dipancarkan pada lensa kondensor. Sebelum masuk pada lensa kondensor, ada pengatur dari pancaran sinar elektron yang ditembakkan sinar melalui lensa objektif. Kemudian, diteruskan kepada spesimen yang diatur miring pada pencekapnya. Yang keempat, ada mikroskop transmission elektron. Elektron ditembakkan dari elektron gun yang kemudian melewati oleh dua lensa kondensor yang berguna menguatkan dari elektron yang ditembakkan. Setelah melewati dua lensa kondensor elektron, diterima oleh spesimen tipis yang berinteraksi dengan spesimen dan diteruskan oleh tiga lensa. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam menggunakan mikroskop, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, selalu membawa mikroskop dengan dua tangan. Yang kedua, bila menggunakan preparat basah, tabung mikroskop selalu dalam keadaan tegak, berarti meja dalam keadaan datar. Ini berlaku pada mikroskop dengan tabung tegak, tidak berlaku untuk mikroskop dengan tabung miring. Yang ketiga, preparat basah harus selalu ditutup dengan gelas penutup saat dilihat di bawah mikroskop. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan lensa-lensa mikroskop termasuk cermin. Yang kelima, tidak melepas lensa-lensa mikroskop dari tempatnya. Dan yang terakhir, setelah selesai menggunakan mikroskop, pasang lensa objektif dengan perbesaran paling rendah pada kedudukan lurus ke bawah. Prinsip kerja dari mikroskop secara sederhana adalah cahaya masuk melalui cermin reflektor. Reflektor memantulkan cahaya menuju objek yang diamati. Sebelum masuk ke objek, intensitas cahaya diatur oleh diafragma. Setelah sinar menyertai objek, sinar diteruskan menuju lensa mikroskop. Awalnya, sinar diteruskan pada lensa objektif sehingga menghasilkan bayangan. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Berikut ini merupakan gambar dari mikroskop dan bagian-bagiannya. Pada bagian A merupakan lensa okuler, bagian B merupakan tabung mikroskop, C menunjukkan revolver, D menunjukkan lensa objektif perbesaran lemah, E menunjukkan lensa objektif dengan perbesaran kuat, F menunjukkan meja mikroskop, G menunjukkan klip, H menunjukkan kaki dari mikroskop, I merupakan cermin, J adalah diafragma, K merupakan lengan mikroskop atau pegangan, L adalah pemutar halus, dan M menunjukkan pemutar kasar. Faktor yang mempengaruhi pada percobaan kali ini yang pertama intensitas. Rentang intensitas yang dimiliki mikroskop adalah dari 1 sampai 6 level. Intensitas mempengaruhi gelap terangnya hasil bayangan mikroskop. Yang kedua, pencahayaan. Pencahayaan pada mikroskop adalah polikromatis. Pencahayaan yang tepat adalah pencahayaan yang memiliki daya tembus paling besar. Misalnya pada warna ungu karena memiliki panjang gelombang yang kecil.
Selanjutnya adalah aplikasi dari mikroskop pada industri. Aplikasi mikroskop pada industri digunakan pada industri aquaculture. Salah satunya penelitian mengenai pertumbuhan nutrisi dari tetraselmia sp digunakan untuk perhitungan kepadatan sel menggunakan hemositometer dan dilakukan selama 7 hari. Selain itu, mikroskop juga untuk mengamati perkembangan dari objek-objek yang diamati. Misalnya pada industri-industri lainnya seperti industri susu juga dapat dilakukan untuk pengamatan dari berapa banyak mikroba yang telah dihasilkan. Selanjutnya merupakan prosedur percobaan. Di sini kami telah melakukan percobaan mikroskopis, di mana yang pertama-tama kami mengambil objek gelas yang telah bersih kemudian diberikan setetes aquatest. Ini digunakan untuk dasar dari benda atau material yang akan kita amati. Kemudian kita mengambil butir-butir tepung dan umbi kentang dengan cara menusuk-nusuk umbi tersebut dengan jarum preparat. Di sini kita melakukan menusuk-nusuk ini maksudnya untuk mengambil bagian dari umbi tersebut ataupun butir-butir tepung untuk digunakan atau untuk diamati. Kemudian ujung jarum yang telah berisi spesimen dimasukkan ke dalam tetesan air pada objek gelas agar bercampur dengan air. Di sini kita telah mendapatkan dari beberapa sampel yang telah kita tusuk tadi, kemudian akan kita letakkan pada objek gelas, lalu ditutup dengan gelas penutup. Selanjutnya, objek gelas yang telah dipasangi oleh penutup ini akan dipasangkan kepada meja preparat di mikroskop, di mana harus diklip agar tidak goyang. Selanjutnya, setelah hasil pengamatan siap untuk diamati, cermin disetel hingga mendapatkan sinar yang kuat. Di sini disarankan untuk mendapatkan sinar pada pencahayaan yang kuat atau dengan bantuan dari lampu yang terang. Selanjutnya untuk pengamatan pertama digunakan objektif dengan perbesaran yang paling kecil dari okuler dan lensa objektif yang masing-masingnya minimal 10 kali. Kemudian setelah kita melihat pada lensa okuler, bila belum kelihatan kita bisa memutar pada skrup makro dan mikro untuk menaikkan level dari tabung dari mikroskop agar kita dapat menentukan titik fokusnya. Kemudian bila dianggap kurang besar, maka bisa memperbesar lensa objektif dengan perbesaran yang lebih besar. Kemudian memutar skrup ke arah badan atau menjauhi objek agar lensa okuler tidak menyinggung objek. Setelah melakukan pengaturan, kita dapat melakukan pengamatan dengan baik dan benar. Kemudian kita dapat mengambil dan menggambar sampel yang telah kita lakukan. Kemudian, bila ingin menggunakan sampel lain, maka kita dapat melaksanakannya kembali dengan sampel-sampel yang lain. Kemudian berikut adalah hasil pengamatan kami. Beberapa contoh dari hasil pengamatan kami, tidak semuanya. Yang pertama adalah yeast. Di sini dapat dilihat bahwa bentuk dari mikroba yeast ini berbentuk fokus atau bulat. Kemudian terlihat adanya koloni, beberapa koloni yang menggombol pada gambar sebelah di atas. Namun di sini tidak terlihat adanya inti. Selanjutnya pada air got, di sini diperoleh bahwa terdapat banyak sekali mikroba dalam air got. Bentuknya ada yang fokus, ada yang basil, yakni bulat, dan juga ada yang lonjong. Namun masih tidak terlihat adanya inti. Selanjutnya ialah kapuk. Di sini dapat dilihat bahwa bentuk dari kapuknya ini bentuk serabut, namun tidak memiliki inti. Sekian dari contoh-contoh dari beberapa mikroba yang telah kami perhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.